Cerita ini bermula ketika janda anak satu, yang bernama Tante Hana memintaku untuk memberikan les private pelajaran matematika kepada Mirna. Mirna inilah anak perempuannya Tante Hana yang masih duduk di kelas 3 SMP. Tante Hana menerangkan, anaknya memiliki kelemahan di dalam mata pelajaran matematika. Dia khawatir jika tidak lulus dalam ujian nasional yang akan datang. Rumah Tante Hana ada di sebelah komplek kos yang aku tempati. Permintaan tersebut aku sambut dengan baik, dan karena tidak jauh dari kos, aku menyetujui permintaan Tante Hana. Hitung-hitung bisa nambah uang saku. Apalagi pelajaran yang diminta juga memang sesuai dengan jurusan yang aku ambil di kampus. Ditambah paras Tante Hana, di usianya yang sekarang ini dia masih terlihat cantik. Itu yang membuatku tidak bisa menolak. Sesuai dengan jadwal private yang telah disepakati, yaitu jam 7 malam. Seminggu 2 kali, aku datang ke rumah Tante Hana. Pada awalnya semua berjalan lancar, seperti layaknya les private pada umumnya. 1 jam kadang 2 jam aku memberi les private pada Mirna. Mirna juga menunjukkan kemajuan yang cukup bagus. Nilai yang diperoleh terus meningkat, hal ini membuat Tante Hana senang. Jika ada rezeki lagi banyak, dia memberi tips tambahan padaku. Aku semakin bersemangat. Sampai pada suatu malam, sesuai dengan jadwal, aku datang ke rumah Tante Hana, dengan maksud memberikan private pada anaknya, tetapi yang ada hanya Tante Hana. Mirna sedang keluar dengan temannya karena suatu keperluan. Mungkin sebentar lagi juga pulang, kata Tante Hana. Baiklah Tante, aku tungguin aja, balasku. Sementara menunggu, Tante Hana menyuguhkan secangkir teh hangat dan sedikit makanan ringan kepadaku. Aku dan Tante Hana ngobrol ngalor ngidul. Silahkan diminum tehnya, Nak Rey, kata Tante Hana. Iya Tante, jawabku sambil mengambil gelas berisi teh hangat yang ada di depanku. Sudah semester berapa sekarang? Tanya Tante Hana memulai percakapan. Sudah semester akhir Tante, cuman skripsi saya belum selesai. Jawabku agak malu-malu sambil meletakkan kembali gelas teh ke atas meja. Wah, hampir selesai dong. Kalau sudah lulus, nggak ada lagi dong yang ngasih private buat Mirna, kata Tante Hana. Ah, masih lama juga Tante. Mungkin keduluan Mirna lulus ketimbang saya. Jawabku. Hahaha, kerasan kuliah ya? Nggak kepingin nikah? Tanya Tante Hana yang lumayan mengagetkanku. Hihihi, pingin sih Tante. Tapi siapa yang mau sama saya yang jelek gini? Apalagi kerja aja belum, masa udah mikirin nikah? Jawabku. Kamu itu gimana sih? Entar nyesel nunda-nunda kawin, kata Tante Hana menggodaku. Nyesel kenapa Tante? Tanyaku. Dasar anak muda. Kawin itu enak loh, kata Tante Hana. Hahaha, kalau mikir olahraga malam aja, memang enak Tante. Tapi tanggung jawabnya kan besar Tante, jawabku. Nanti kalau sudah nikah, rezeki gampang dicari. Tante sudah pengalaman loh. Dengan bahan obrolan yang berkaitan dengan kata pengalaman. Obrolan kami sampai melebar kemana-mana. Obrolan semakin panas. Dari sini, Tante Hana mengaku cukup ingin menyalurkan hambatan olahraga malamnya. Aku beranikan diri untuk memberi saran agar membeli tongkat getar mainan atau menyewa tongkat melalui online. Tapi tiba-tiba Tante bangkit dari tempat duduknya, lalu ia duduk di sampingku. Aku terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Tante Hana, tetapi tiba-tiba ia berbisik di telingaku. Mengapa harus menyewa? Kamu sendiri gak mau bantuin Tante? Kamu gak perlu mikir masalah tanggung jawab, Rey. Bisik pelan Tante Hana di telingaku. Kemudian, tangannya mendarat tepat di atas tongkatku yang sedang tidur di balik celana jeans yang ku kenakan. Dengan refleks aku menyingkirkan tangannya. Jangan Tante, nanti kalau Mirna datang gimana? Kataku gugup dengan aksi Tante Hana terhadapku. Mendengar perkataanku itu, Tante Hana hanya tersenyum dan memberikan isyarat untuk diam.
Kemudian tangannya menyentuh dadaku. "Jangan tante," kataku mencoba menolak. Tiba-tiba dia mendorong tubuhku hingga terbaring di sofa, dan mendekati wajahku lalu kembali berbisik. "Tenang saja, semua sudah Tan terencanakan. Mirna tidak akan pulang ke rumah malam ini, karena ia sedang ada kegiatan camping di sekolahnya tadi sore. Mirna pesan sama tante, bahwa private malam ini diliburkan dulu." Penjelasan tante itu cukup mengagetkanku. Dalam perasaan gugup bercampur suasana yang menggoda, aku hanya bisa pasrah. Tante Hana berdiri dan membiarkanku terbaring di sofa ruang tamu. Di menit selanjutnya, tubuhku menjadi tegang, mematung dan mataku melotot. Dengan cekatan dia melepaskan kostum bagian atasnya sehingga gunung kembarnya yang besar tertampung dalam wadahnya, terpampang dengan jelas. Bagian atasnya menjadi pemandangan langka di mataku. "Kamu suka kan?" tanya Tante Hana padaku. "Tante tahu, kamu sering lirik Tante kalau lagi mengajar Mirna," katanya lagi padaku. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku bagaikan terhipnotis olehnya. Aku hanya mengangguk. Selanjutnya Tante Hana melepaskan kostum bagian bawahnya, sehingga sesosok indah yang hanya tertutup oleh kain pengaman, menjadi pemandangan nyata di depan mataku. Pikiranku berkecamuk antara senang dan bahagia. Sejujurnya, aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan langka ini, tapi rasa gugup dan keterkejutan masih menyelimuti hatiku. "Tongkatmu pasti sulit bernafas kalau tidak dikeluarkan," katanya lagi dengan begitu mendominasi keadaan. Tante Hana langsung mencoba membuka kostum bagian bawah yang aku pakai, lalu berkata, "Nikmati saja, Tante gak suka jika harus berbuat kasar, Rey." Mendengar kata-kata itu, aku pun berusaha melempar senyum terbaikku. Aku berinisiatif membantunya. "Lepaslah kostum bagian bawahku beserta segitiga pengamannya." Seketika tongkatku yang sudah tegang berdiri muncul. Tanpa risih, dia menyerang tongkatku dengan berbagai macam upaya, hingga tongkatku muntah. "Maaf Tante, ini pertama kalinya bagiku." "Maaf Tante," kataku gugup. "Wow, Tante jadi yang pertama nih," ucapnya dengan mata berbinar. "Iya Tante, yang kedua pasti tahan lama Rey," katanya menenangkanku. Dia kembali memegangi tongkatku. Tanpa banyak waktu, tongkatku kembali berdiri tegap. Aku tidak mau kalah, aku juga memberikan serangan balik. Aku praktekkan ilmu-ilmu yang aku dapat dari video tutorial dewasa yang pernah aku tonton. Beberapa saat kemudian Tante menjerit merdu dan terduduk lemes di atas sofa. Aku berinisiatif membuka semua pengaman yang masih tersisa di tubuhnya. Dan langsung memberikan serangan salam olahraga malam dengan tongkat kesayanganku. Hingga kami mencapai keindahan bersama. Setelah kegiatan itu selesai, aku langsung pulang ke kos dengan hati gembira. Seminggu kemudian, hari itu hari Minggu, aku disuruh datang ke rumahnya. Tante sedang ingin dan kebetulan Mirna sedang study tour di Bali selama 1 minggu. Kegiatan olahraga malam itu pun kembali terulang dan aku menjadi pemenang. Aku bisa membuat Tante Hana mencapai keindahan beberapa kali sebelum aku. Hari itu kami melakukannya sampai 3 ronde. Siang, sore dan malam. Keesokan harinya, saat akan pamit pulang ke kos. Tongkatku gak mau tidur karena digoda Tante Hana terus. Hingga aku memberi salam olahraga malam padanya. Kegiatan itu membuat Tante bisa mencapai keindahan beberapa kali, sampai dia minta istirahat. Aku pun menurutinya. "Kamu hebat banget, Rey." "Hihi, gak juga Tante. Mungkin Tante aja yang sudah lama tidak berolahraga malam." Jawabku cengengesan karena tongkatku belum meludah sedikit pun. Mengetahui tongkatku masih berdiri, tanda bahwa aku belum mencapai keindahan. Tante berinisiatif menyerang tongkatku. Kami kembali melakukan kegiatan olahraga malam. Hingga kami mencapai keindahan bersama di pagi hari.
Kejadian itu terus berlanjut, membuat aku sering datang ke rumahnya walaupun tidak ada jadwal mengajar Mirna. Hingga Mirna lulus sekolah, aku jadi semakin sering datang ke rumah Tante Hana. Bahkan lebih sering daripada sebelumnya. Dan skripsiku terbengkalai seutuhnya, karena aku sudah memiliki pekerjaan di suatu perusahaan yang ditawarkan oleh Tante Hana. Kegiatan ini masih belum meningkat ke jenjang selanjutnya. Tante Hana masih belum siap jika ke jenjang tersebut. Aku pun hanya bisa bersabar menanti kesiapan janda anak satu ini untuk kupersunting.